Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi yang kami buat, yaitu press release, backgrounds, dan fact sheet. Sebagai pemateri pertama yaitu saya, Tanti Suryati, dan pemateri kedua yaitu Muhammad Agung Darawan, dan pemateri terakhir yaitu Resti Wulansari. Langsung saja. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian press release. Dan berita. Press release menurut Forbes, sederhananya, press release adalah alat yang digunakan untuk publikasi. Namun, lebih jauh, press release juga bisa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada publik. Lazimnya, press release akan dihadirkan oleh perusahaan ketika event tertentu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dari situ, orang-orang akan tahu apa sebenarnya yang terjadi dan sedang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, HubSpot menyebut jika press release adalah pemberitahuan resmi yang disampaikan perusahaan atau organisasi. Pemberitahuan ini diberikan biasanya kepada media atau koran atau televisi untuk kemudian lanjut disebarkan kepada halayak. Press release biasanya tidak panjang, hanya 1-2 halaman saja. Isinya harus komprehensif sehingga membuat media atau koran televisi yang kelak memberikannya bisa mendapatkan informasi yang baik. Selain itu, press release juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini semata agar press release bisa diinformasikan kembali dengan baik tanpa kesalahan konteks atau informasi di dalamnya. Jika sudah seperti itu, maka press release bisa disebar dengan baik dan akurat tanpa ada misinformasi yang terjadi di dalamnya. Kalau sudah begitu, maka apa yang diinginkan disebar oleh perusahaan akan tersebar dengan baik. Berita menurut Mixel menyebutkan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Sementara itu, menurut Willard, berita diartikan sebagai sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh jurnalis untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Selanjutnya yaitu perbedaan press release dan berita. Press release yaitu penyampaian kegiatan organisasi, misalnya produsen mie instan membuat kegiatan lomba kreasi mie, kemudian public relation membuat press release yang berisi informasi tentang kegiatan ini ke media. Sebagai bahan atau sumber berita bagi media, sebuah release yang dikirim public relation sebagai dianggap layak oleh media bisa dimuat dalam bentuk berita. Tentu saja isinya tidak sama persis dengan tulisan dalam rilis. Media ini bisa lebih menonjolkan suatu pokok atau angle peristiwa yang dianggap penting yang mungkin berbeda dengan apa yang ditonjolkan public relation dalam rilisnya. Alat untuk yang selanjutnya yaitu alat untuk membina dan menumbuhkan sikap pendapat atau citra yang baik dari anggota masyarakat kepada organisasi. Terus alat untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan organisasi dan memusatkan fakta yang menguntungkan organisasi. Lalu dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Beritanya mencakup peristiwa yang direncanakan, yaitu dari event yang dibuat perusahaan, misalnya pengangkatan manajer baru, perubahan pelayanan, dan sebagainya. Berita yaitu yang pertama dibuat oleh wartawan. Wartawan mencari dan menulis berita untuk diedit redaksi. Sumber berita bisa berasal dari mana saja, termasuk dari public relation. Yang kedua yaitu berita itu melaporkan fakta sebagai adanya. Ini tanggung jawab profesi wartawan untuk memenuhi hak informasi dari publik. Yang selanjutnya itu biasanya banyak untuk peristiwa yang non rekayasa. Maksudnya adalah
peristiwa yang terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan manusia, misalnya kecelakaan musibah lainnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk peristiwa yang direkayasa atau direncanakan, seperti acara wisuda sarjana yang diadakan sebuah institusi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu dampak pemberitaan tidak selalu harus berkembang kepada sikap atau pendapat yang baik terhadap apa yang disampaikan. Malah dapat terjadi yang sebaliknya, fungsi berita untuk kontrol sosial, memberitahu, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan membantu halayak yang menyikapi peristiwa. Persamaan press release dan berita. Yang pertama yaitu merupakan informasi yang ditunjukkan untuk halayak, harus mengandung new values yang dapat menarik perhatian halayak. Yang ketiga yaitu menuntut adanya teknik penulisan tertentu seperti 5W 1H. Kesalahan public relation dalam membuat press release, yaitu yang pertama, praktisi public relation Daniel Janal mengatakan bahwa press release is a tool to convince, alat untuk meyakinkan reporter agar menceritakan kepada pembacanya tentang perusahaan Anda. Dalam praktik ada dua faktor yang menentukan dimuat tidaknya press release yang dikirim public relation. Pertama adalah faktor penulisan, dan kedua adalah kualitas hubungan media. Berkaitan dengan faktor penulisan, sering ditemui hal-hal yang membuat press release tidak dibuat media. Ini disebut dengan kesalahan public relation dalam menulis press release, antara lain: pertama, rilis tidak mengandung new value. Yang kedua, teknik penulisan rilis yang jelek. Yang ketiga yaitu rilis salah media dan salah sasaran. Yang keempat, terlalu sering mengirim rilis. Yang kelima, public relation gagal dalam membuat beda dengan kompetitor. Yang keenam, rilis terkesan sebagai alat promosi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung, NPM 29. Saya akan melanjutkan materi mengenai free release, backgrounds, dan fact sheet. Setelah sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Resti Wulansari atau Tangti Suryati mengenai press release dan berita, dan yang kedua juga tentang kesalahan public relation dalam membuat free release. Sekarang yang ketiga akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis press release. Menurut Forbes menyebut ada 6 jenis press release yang bisa digunakan sekarang ini. Berikut beberapa contohnya. Pertama, general news. Ini adalah bentuk paling umum dari press release. Lazimnya press release jenis ini berisikan berita tentang sebuah peristiwa. Namun perusahaan kerap melakukan modifikasi terhadap press release jenis ini. Press release ini lazim digunakan dan umumnya dipakai oleh beberapa pihak dalam menyampaikan berita. Kedua, launch release. Press release jenis ini biasanya berkaitan dengan peluncuran perusahaan, produk, situs, atau hal-hal lain yang sifatnya pertama kali. Formatnya sama dengan TIF General News, tapi lebih dengan penekanan soal apa yang akan datang. 3. Event pre-release. Pre-release jenis ini berkaitan dengan event yang sedang terjadi. Ia menjelaskan detail-detail tentang event yang sedang terlaksana di sebuah tempat. Ia akan jadi info tersendiri bagi publik yang datang mengunjungi event tersebut. Format dari pre-release jenis ini juga tidak mesti memenuhi kaidah 5W, what, where, when, who, atau why, dan 1H atau how. Dan masih banyak pre-release lainnya seperti product press release, exclusive staff dan employee press release, dan expert position press release. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terakhir mengenai teknik praktis penulis press release. Nah, pertama,
Di sini terdapat beberapa teknik atau metode dalam menyusun press release. Yang pertama adalah pikirkan serta cari intisari cerita atau pesan dasar. Saat sebelum kalian memulai menyusun naskah press release, perihal awal yang harus kalian jalani merupakan pemikiran serta memastikan intisari dari informasi yang hendak kalian sampaikan lewat press release tersebut kepada warga. Dengan kata lain, kalian wajib memastikan tema atau topik press release kalian terlebih dahulu. Bila kalian telah memastikan tema hingga tema tersebut bisa kalian peruntukkan untuk buat press release. Nah, yang kedua, pakai tata cara piramida terbalik. Sehabis kalian sukses memastikan tema, judul, serta subjudul, hingga sesi berikutnya merupakan metode penyusunan press release dengan tata cara piramida terbalik. Bisa jadi kalian sudah tidak awam lagi dengan perkata piramida terbalik ini, ya semacam penyusunan postingan fitur. Kalian pula memakai tata cara piramida terbalik. Tidak cuma sebatas postingan fitur saja, sebagian tipe tulisan lain juga memakai tata cara ini semacam penyusunan proposal, kerjasama, riset, serta lain sebagainya. Yang ketiga, pakai faktor 5W1H. Dalam menulis di media massa atau surat kabar, faktor 5W1H sangat berguna dalam mengantarkan informasi dengan tepat dan benar. Faktor 5W+1H ialah patokan dasar dalam menyusun news lead pada press release kalian. Dengan memakainya, kalian telah sukses mengantarkan press release atas informasi tersebut. Walaupun tidak terdapat aturan khusus pada urutan ke-6 faktor tersebut, alangkah baiknya kalian menyusun news lead dengan urutan faktor di atas, tetapi kalian masih dapat memodifikasi penyusunannya. Gunakanlah bahasa cocok EYD atau ejaan yang disempurnakan bila press release kalian dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pakai ilustrasi yang menarik. Pemakaian ilustrasi yang menarik pada press release bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan pembaca atas rilis kalian. Dengan memakai foto ilustrasi yang menarik secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi press release kalian. Tidak hanya itu, pemakaian gambar yang mempunyai nilai storytelling pastinya tidak cuma sebatas guna estetika semata, tapi bisa menaikkan kedalaman informasi. Yang kelima, jalani pengecekan ulang, konfirmasi, serta pengiriman berita. Pengecekan ulang dicoba dengan tujuan buat kurangi typo atau salah ketik pada press release kalian. Misalnya kalian salah mengetik nama toko, baik itu nama utama maupun gelar, salah mengetik bertepatan pada aktivitas, informasi, serta yang sebagainya. Lakukanlah pengecekan pada sebagian bagian press release. Tidak hanya itu, yakinkan pula kalian sudah mencantumkan kontak person dengan tujuan supaya media massa menghubungi kalian sewaktu-waktu apabila ada sebagian perihal yang mau dikonfirmasikan. Nah, sehabis draft press release disusun, kalian wajib meminta konfirmasi kepada atasan supaya rilis memperoleh persetujuan. Tetapi hendak lebih baik apabila kalian memperoleh konfirmasi langsung dari top management. Setelah itu rilis telah siap buat dikirimkan kepada media. Kalian bisa mengirimkannya lewat email ataupun poster-poster. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tanti atau Resti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulansari, NPM 18-100-2011. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu backgrounds. Backgrounds atau tulisan latar merupakan tulisan yang biasanya menyertai release. Backgrounds bersifat melengkapi informasi yang tidak tersampaikan lewat press release karena keterbatasan ruang di media massa. Backgrounds ini bersifat informasi tentang segala hal yang melengkapi release, misalnya tentang perusahaan, karyawan, informasi-informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang direleaskan atau topik-topik yang relevan, yang bisa menjadi data tambahan bagi first
Informasi-informasi tambahan tersebut dapat mendorong kru media untuk menggali tulisannya supaya lebih lengkap. Dengan menulis backgrounds, berarti public relation mempermudah pekerjaan media. Yang selanjutnya yaitu isi backgrounds. Deskripsi tentang isu atau informasi yang disampaikan dalam press release. Selanjutnya yaitu deskripsi tentang keterkaitan antara isu di atas dengan perusahaan. Backgrounders dilengkapi dengan implikasi dan arahan ke masa depan. Dalam penulisan isi yang berlembar-lembar, sebaiknya dipilih dengan menggunakan subjudul. Backgrounders maksimal terdiri dari 4-6 halaman. Dituliskan for immediate release. Tulis kontak nama dan telepon. Sebagai tanda akhir tulis pagar, finish, atau selesai. Yang selanjutnya yaitu cara menyajikan backgrounds. Ada berbagai cara untuk menyajikan backgrounds. Kadang-kadang orang menyajikannya dalam bentuk teks saja. Orang lain menyajikannya lengkap dengan berbagai diagram dan foto. Adapun cara menyajikan informasi yang Anda pilih perlu selalu dijaga agar background ini menunjang pesan-pesan pokok yang ingin disebarluaskan. Penyajian background ini ada yang disiapkan ke dalam press release atau berdiri sendiri. Yang selanjutnya yaitu fact sheet. Ada nama lain yang mirip backgrounds yaitu fact sheet. Sesuai nama fact sheet menyampaikan fakta-fakta untuk menjelaskan informasi yang dimuat press release. Fact sheet lebih singkat dan hanya memuat informasi yang berlangsung berkaitan dengan release. Informasinya diupayakan singkat dan bisa mendorong pembaca untuk berperilaku sesuai yang diinginkan penulis. Sekian dari saya, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator.